From the island, from the side, all my days I've been in your hands. From the moment that I wake up until I never turn, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and now I live in the goodness of God. Oh, your mercy.
Cek. Tes. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat, pimpinan harian Majelis Jemaat GPM Ebenezer, yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Pendeta yang berkenan hadir pada kegiatan di saat ini, Majelis Jemaat GPM Ebenezer, beserta dengan warga jemaat dan para penonton serta semua peserta yang turut terlibat dalam perlombaan lomba small choir saat ini. Kita akan sama-sama memulai seluruh rangkaian lomba small choir jemaat GPM Ebenezer dalam rangka gebiar 36 tahun jemaat GPM Ebenezer tahun 2022. Untuk itu kita akan ada dalam doa yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Meti Pais HTPU. Kepada Ibu disilahkan. Bapak Ibu Majelis Jemaat yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami kasihi, jemaat, warga jemaat yang diberkati, para peserta lomba yang ada di luar gedung gereja ini, mari sebelum ketong ada dalam seluruh proses perlombaan di hari ini, ketong menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Karena Bapa begitu mengasihi kami, melalui penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu, kami diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan sampai di hari ini. Di hari yang terakhir dalam seluruh tanggung jawab kami sebagai peserta lomba untuk melaksanakan perlombaan small choir yang akan diikuti oleh peserta lomba dari sektor 1 sampai sektor 13 dalam rangka hari ulang tahun jemaat GPM Ebenezer yang ke-36. Sebelum kami mengawali seluruh proses lomba di hari ini, kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan berkati seluruh proses perlombaan ini supaya dari awal sampai selesai hanya ada dalam campur tangan Tuhan Allah yang penuh kasih. Kami berdoa Tuhan berkati Bapak dan Ibu Dewan Juri yang akan menilai seluruh proses perlombaan di hari ini. Berikan Ibu Bapak Dewan Juri hikmat-Mu supaya dengan hikmat Tuhan mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menilai seluruh proses perlombaan dari setiap peserta lomba dapat dilakukan dengan segala baik. Kami berdoa bagi tim pelaksana kegiatan ini. Tuhan berkati kami semua supaya dengan kerjasama yang baik yang kami lakukan dalam kebersamaan sebagai tim untuk mensukseskan seluruh kegiatan lomba di hari ini, Tuhan tetap berkenan memberkati kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap peserta lomba dari sektor 1 sampai sektor 13. Bapa berkati semua kami, buatlah kami dengan suara-suara kami yang merdu, supaya ketika kami membawakan lagu-lagu sebagai pujian bagi nama Tuhan, dapat kami nyatakan dalam seluruh kehidupan kami yang tetap terus memuji dan memuliakan Tuhan. Supaya dari seluruh proses perlombaan ini, kami memaknai bukan saja kami ada dalam perlombaan yang rutinitas kami lakukan dari tahun ke tahun menjelang hari ulang tahun jemaat ini, tetapi lebih daripada itu, kami maknai bahwa ketika kami mempersembahkan setiap pujian yang kami lombakan, kami menyatakan kemuliaan Tuhan terpancar di jemaat GPM Ebenezer ini di dalam usia yang ke-36 tahun ini. Tuhan berkati juga kami semua selaku para penonton, agar kami dengan teratur, disiplin,
mengikuti perlombaan ini dengan segala baik. Hindari dari kami hal-hal yang dapat saja membuat kegaduhan, supaya dengan sukacita kami ada dalam seluruh proses ini dalam kebersamaan, bahwa kami pun menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Ini doa kami Tuhan, Tuhan berkati kami supaya dalam seluruh tanggung jawab kami dalam perlombaan Small Coin ini tetap kami menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan hidup kami sebagai jemaat GPM Ebenezer. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama sambutan Ketua Tim Pelaksana Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022 kepada Bu Hans Tanamal, disilakan. Bapak Ibu semua selamat sore. Selamat sore. Simpang suara para supporter kapa. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Yang terhormat pimpinan harian Majelis Jemaat GPM Ebenezer, yang kami hormati para juri lomba paduan suara dewasa campuran small choir, yang kami hormati Majelis Jemaat, Bapak Ibu warga jemaat, peserta lomba, dan semua yang hari ini hadir, yang berbahagia, tapi juga yang menyaksikan kegiatan ini melalui tangkapan media online pada siaran langsung di Facebook maupun di YouTube. Kita bersyukur Bapak dan Ibu sebab dari 13 lomba yang dihelat dalam kegiatan Gebiar 36 tahun Jemaat Ebenezer tahun ini, kita sampai di lomba yang paling terakhir. Lomba yang punya gaungnya beda, lomba yang punya tingkatan orang bilang ini bergengsi, tapi juga ada yang bilang ini sensitif. Dan karena itu kami sungguh-sungguh berterima kasih dan menyambut segala partisipasi yang telah diberikan Bapak dan Ibu semua warga jemaat sektor 1 sampai 13 dalam menunjang dan menyukseskan kegiatan Gebiar 36 tahun Jemaat Ebenezer ini. Dan dapat dikatakan ini adalah sejarah yang kita buat, sebab paduan suara dewasa campuran yang orang tahu itu 20 orang ke atas, tapi yang Ebenezer bikin ini 12 penyanyi dan 1 direhen. Sejak awal Bapak dan Ibu ada yang bertanya kenapa hanya 13. Dia punya filosofi juga ada. Yang paling pertama karena keton 13 sektor. Yang kedua, susunan jumlah manusia di dalam Jemaat Ebenezer 13 sektor dan 33 unit itu dia tidak seimbang. Jadi kalau keton bikin lomba untuk jumlahnya 20 ke atas, bila jamin ada sektor yang tidak ikut. Dan sektor itu dong tahu, dong sapa. Dong pasti senggo karena dong pun orang yang sampai jumlah itu. Itu sektor yang paling terakhir, sektor 13. Oleh karena itu keton kunci peserta di 13 orang. Itu filosofinya Bapak dan Ibu. Tidak ada urusan lain. Nanti urusan lain mungkin bagi Dewan Juri itu mungkin uji ketangkasan. Tapi bagi Bapak-Bapak Juri, kita mesti katakan bahwa rata-rata yang menyanyi ini awam. Bapak-Bapak. Yang anggota paduan suara jemaat di tiap-tiap sektor ini dihitung dengan 10 jari tangan sing sampai. Sisa dari itu tuh awam. Malah ada sektor yang latihan notnya 20%, 80% itu sudah dengan rekaman. Karena mau mencapai target. Karena sing kuat lepar tomanot. Akhirnya ada teman-teman pelatih yang pakai cara itu. Dan ini terasa adalah kreasi kita masing-masing, tergantung bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya di mesbah pujian kita di Ebenezer ini. Yang berikut Bapak dan Ibu, karena paduan lomba ini dia punya tendensi yang kuat,
beta sangat minta kita menjaga bahwa kita sementara melakukan kegiatan di dalam gedung gereja. Mohon maaf, sebenarnya kita sudah himbau jauh-jauh hari tentang cara berpakaian datang nonton. Ya, jadi minta maaf sekali kalau kita harus bilang, sebab kalau datang nonton di gereja sama dengan tompi gereja toh. Oleh karena itu minta maaf dan minta maaf. Tapi semoga tidak ada kericuhan yang ditimbulkan setelah ini. Dan yang terakhir, 13 peserta sesuai dengan daftar kolektif sektor. Tom berharap Bapak dan Ibu yang nanti keluar dalam sebagai juara itu kan saya mungkin 13-13. Pasti ada yang jadi juara dan ada yang tertunda untuk jadi juara. Karena itu mohon dengan sangat menerima setiap keputusan yang Dewan Juri tentukan. Dewan jurinya kita ambil sekali lagi dari luar jemaat, ya, bahkan luar klasis, bukan luar jemaat, luar klasis. Dan karena itu minta maaf sekali lagi, ketong seng kenal juri dan juri seng kenal ketong. Kita berikan kesempatan untuk para juri memberikan penilaian yang sungguh-sungguh sempurna dan tertanggung jawab serta takut Tuhan. Dan akhir dari semuanya kita tetap bersuka sebagai Ebenezer. Terima kasih, selamat bertanding untuk peserta, selamat memberikan dukungan untuk semua penonton, warga jemaat dari sektor-sektor, mungkin juga dari luar, tapi juga yang mengikuti kegiatan ini secara live streaming. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beta Ebenezer, Katong Kalesang Ebenezer, Shalom. Bapak Ibu hadirin yang diberkati Tuhan, seperti yang tadi telah dikatakan dan seperti lomba-lomba sebelumnya yang telah diselenggarakan, lomba small choir di saat ini juga akan dinilai oleh juri-juri yang tidak berasal dari dalam jemaat GPM Ebenezer. Ketiga juri ini merupakan juri yang sudah berpengalaman dalam menilai perlombaan-perlombaan ajang paduan suara, baik di tingkat kecamatan maupun nasional. Kita panggil bersama ketiga dewan juri kita. Yang pertama ada Dr. Brankley Epikanusa MTH LM. Tepuk tangan meriah untuk Bapak Brankley yang sering katong sapa dengan Pak Egi. Dewan juri yang kedua ialah Bu Novan T. Salamena MSN. Dan juri yang ketiga ialah Bu Erik K. Alphonse SSN. Kita ikuti bersama pembacaan SK Dewan Juri yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jemaat GPM Ebenezer. Baik Bapak Ibu, sekali lagi salam. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Surat keputusan nomor 14 garis miring SKEP garis miring KKA strip datar JEB garis miring D.14 garis miring 11 garis miring 2022 tentang pengangkatan Dewan Juri Lomba Small Choir Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan firman Allah serta kasih dan penyertaan Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat Ebenezer Klasis Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pengangkatan Dewan Juri Lomba Small Choir. Pertama, mengangkat
Dewan Juri Lomba Small Choir GBR 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022 dengan komposisi dan personalia sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Franklin E. Parinusa MTH LM selaku ketua sekaligus merangkap anggota. Yang kedua, Bung Novan T. Salamena MSN selaku anggota. Dan yang ketiga, Bung Erik K. Alphonse SSN selaku anggota. Kedua, menugaskan Dewan Juri untuk dapat melaksanakan tugas menilai dan memutuskan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam lomba Small Choir dengan takut akan Tuhan dan penuh kebijaksanaan. Ketiga, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya keputusan ini akan diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di skip pada tanggal 5 November tahun 2022. Majelis Jemaat Gereja Persekutuan Maluku, Ketua Pendeta Hotlip J.A. Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Demikian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama arahan dari Wakil Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Bapak Penatua J. Tiweri, disilahkan. Sebelum saya menyampaikan arahan, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Majelis Jemaat karena beliau berhalangan, maka saya diberi tanggung jawab untuk memberikan arahan di dalam kegiatan lomba paduan suara di sore hari ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dewan Juri, selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya di dalam menilai perlombaan paduan suara sebagai tim juri. Adik-adik tim pelaksana, Bapak Ibu PHMJ, Bapak Ibu Majelis Jemaat, paduan suara dari 13 sektor dan Bapak Ibu selaku penonton dari tiap sektor yang menyaksikan langsung kegiatan lomba paduan suara di sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini merupakan hari terakhir setelah kita melewati berbagai kegiatan lomba yang dicanangkan dalam rangka HUT Ebenezer yang ke-36. Sebelum kita masuk di dalam kegiatan lomba, kami menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita, khususnya peserta lomba dan penonton dari tiap sektor yang menyaksikan langsung kegiatan lomba ini. Paduan suara dari tiap sektor sudah berlatih dan berusaha untuk nanti hadir dan tampil secara maksimal, dan harapannya adalah mendapatkan juara atau peserta terbaik. Itu juga menjadi harapan daripada seluruh warga sektor yang mendukung paduan suaranya. Kami mau sampaikan bahwa lomba paduan suara itu tidak dinilai oleh sektor. Kalau dinilai oleh sektor maka jadi ribut. Lomba ini kita datangkan juri dari luar jemaat, bahkan dari luar klasis. Mereka ini akan menilai dan menentukan siapa yang juara. Oleh karena itu, beta percaya bahwa semua kita, setelah dari sektor masing-masing,
kita datang dengan sukacita. Dan setelah lomba ini apapun hasilnya, kita pulang dengan sukacita. Itulah harapan kami. Selama kegiatan lomba, para penonton, kami mohon sekali lagi tadi disampaikan oleh ketua atau tim pelaksana, mohon jaga ketenangan selama lomba, tidak boleh ribut, tidak boleh menimbulkan hal-hal yang bisa mengganggu jalannya lomba. Berikanlah kesempatan kepada paduan suara kita untuk berkonsentrasi dan berlomba. Mudah-mudahan nanti harapan kita, harapan sektor, mereka menjadi peserta yang terbaik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selamat berlomba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai pada peserta dengan nomor undian 1, kita akan ikuti bersama pembacaan tata tertib perlombaan Lomba Small Choir yang akan dibacakan oleh Sekretaris Tim Pelaksana, Bu Fraterly Manuputi, disilakan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer, Tim Pelaksana Gebiar 36 tahun Ebenezer tahun 2022. Tata tertib Lomba Small Choir Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022. 1. Peserta wajib hadir minimal 15 menit dan wajib mendaftar ulang di bagian sekretariat sebelum acara dimulai. 2. Bila peserta dipanggil 3 kali berturut-turut dan tidak tampil ke panggung, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. 3. Peserta menggunakan kostum bernuansa etnik Maluku. 4. Pemberian tepuk tangan oleh audiens hanya diperbolehkan pada saat peserta naik ke panggung dan setelah peserta selesai membawakan lagu kedua. Yang kelima, selama peserta bernyanyi, audiens dilarang melakukan kegiatan apapun yang bisa memicu keributan karena akan mengganggu proses penilaian Dewan Juri. 6. Pada saat lomba, peserta membawakan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan dengan menggunakan nada dasar yang sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dengan Dewan Juri. 7. Peserta tidak dibolehkan berkomunikasi dengan Dewan Juri selama kegiatan berlangsung. 8. Peserta tidak dibolehkan mengulangi lagu apabila mengalami kesalahan, kecuali terdapat kesalahan teknis seperti listrik padam atau atas permintaan Dewan Juri. Yang ke-9, selama kegiatan berlangsung, peserta dilarang keras membuat keributan yang sifatnya membuat keresahan bagi audiens dan orang sekitar. Yang ke-10, hasil dan keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, sah, dan tidak dapat diganggu-gugat. Ebenezer Skip 5 November 2022, Tim Pelaksana Gebiar Ebenezer 36, Hans Mario Tanamal Ketua, Fraterly William Manuputi, Sekretaris. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah saat yang kita tunggu-tunggu untuk memanggil para peserta yang telah menyiapkan diri kurang lebih 1 bulan untuk melaksanakan, untuk ada dalam perlombaan Lomba Small Choir dalam rangka Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer ini. Kita akan sama-sama panggilkan peserta dengan nomor undian 1. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu, Bapak Ibu penonton semua. Peserta dengan nomor undian 1 dari sektor pelayanan 2. Judul lagu
akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa, dengan nada dasar Do sama dengan E, nada dasar Do sama dengan E, dan lagu pilihan Ya Allah Kehidupan, ciptaan Pendeta Kresta Maela, dengan nada dasar Do sama dengan C, nada dasar Do sama dengan C. Konduktor Penatua Ishak Putirulan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 1. Kita sambut dengan meriah konduktor dari peserta dengan nomor undian 1, Penatua Ishak Putirulan.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 1. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga ketertiban saat peserta masih menyanyikan pujian. Baik lagu wajib maupun lagu pilihan. Nanti kalau Bapak Ibu mau memberikan supporter bagi peserta yang akan tampil, harap berikan supporter sebelum bernyanyi dan setelah membawakan kedua lagu pujian agar tidak mengganggu penilaian Dewan Juri nanti. Baik, kita akan lanjut pada peserta dengan nomor undian 2. Peserta dengan nomor undian 2 dari sektor pelayanan 10 membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa dengan nada dasar Do sama dengan D. Nada dasar Do sama dengan D. Dan lagu pilihan Tuhan adalah Gembalaku, ciptaan John Tanamal dengan nada dasar Do sama dengan C. Nada dasar Do sama dengan C, konduktor Yaken Jimmy Tiven. Kita panggilkan bersama peserta dengan nomor undian 2. Panggilan kedua bagi peserta dengan nomor undian 2. Panggilan ketiga bagi peserta dengan nomor undian 2. Karena sudah 3 kali dipanggil, dengan demikian peserta dengan nomor undian 2 dinyatakan bis. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kita panggilkan bersama peserta dengan nomor undian 3 dari sektor pelayanan 6. Peserta dengan nomor undian 3 akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E. Dan lagu pilihan Tuhan Berapa Lama Lagi, ciptaan Pontas Purba dengan nada dasar Do sama dengan F. Nada dasar Do sama dengan F. Kita panggil bersama konduktor dari nomor undian 3, Nyonya Rosa Lopati.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 3. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita panggilkan bersama peserta dengan nomor undian 4. Peserta nomor undian 4 dari sektor pelayanan 7. Peserta nomor undian 4 akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E. Dengan lagu pilihan Dia Mengerti dengan nada dasar Do sama dengan Bes. Nada dasar Do sama dengan Bes. Kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 4. Peserta dengan nomor undian 4 akan dikonduktori oleh Nona Elsa Bataona.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 4. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ingatkan kembali untuk harap tetap tenang ketika para peserta selesai menyanyikan lagu wajib. Kami ingatkan sekali lagi untuk harap tetap tenang ketika peserta selesai menyanyikan lagu wajib. Baik, kita panggilkan peserta berikut. Peserta dengan nomor undian 5 dari sektor pelayanan 13. Peserta dengan nomor undian 5 akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa, dengan nada dasar Do sama dengan E, nada dasar Do sama dengan E, dan lagu pilihan Semua Baik, ciptaan Budi Haryanto, dengan nada dasar Do sama dengan C, nada dasar Do sama dengan C. Kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 5. Kita panggil bersama konduktor dari nomor undian 5, Ibu Joyce Tampati.
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 5. Bapak Ibu hadirin yang ada di dalam gedung gereja, sekali lagi kami ingatkan untuk harap menjaga ketertiban. Pada saat konduktor mengambil nada, kami tidak menggunakan bantuan sound system dan keyboard, hanya menggunakan stand fluid. Jika Bapak Ibu berisik pada saat itu, maka akan mempengaruhi nada yang diambil oleh peserta yang akan menyanyikannya. Jadi kami mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga ketertiban dan memberi supporter kepada peserta pada sebelum lagu dinyanyikan dan setelah lagu kedua dinyanyikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita panggilkan peserta dengan nomor undian 6 dari sektor pelayanan 4. Peserta dengan nomor undian 6 akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E. Dan lagu pilihan Ku Tetap Setia, aransemen Henry Sopahelwakan dengan nada dasar Do sama dengan Cis. Dengan nada dasar Do sama dengan Cis. Kita sambut bersama peserta dengan nomor undian 6. Kita panggilkan bersama konduktor dari peserta dengan nomor undian 6, Bapak Poli Patikawa.
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 6. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjut ke peserta dengan nomor undian 7. Peserta dengan nomor undian 7 dari sektor pelayanan 3. Peserta dengan nomor undian 7 akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa, dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E. Dan lagu pilihan Nyanyikanlah Nyanyian, ciptaan Nurdin Nainggolan, dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E. Kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 7. Kita panggilkan bersama konduktor dari peserta dengan nomor undian 7, Ibu Vira Huai.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 7. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan dengan peserta dengan nomor undian 8. Peserta dengan nomor undian 8 dari sektor pelayanan 1. Peserta dengan nomor undian 8 akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley Epikanusa, dengan nada dasar do sama dengan E. Nada dasar do sama dengan E. Dan lagu pilihan Katong Bakumpul Rame-Rame, ciptaan Barce Istia, dengan nada dasar do sama dengan E. Nada dasar do sama dengan E. Kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 8. Kita sambut dengan meriah konduktor dari peserta dengan nomor undian 8, Nona Lince Selisa.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor undian 8. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita panggil peserta berikutnya, peserta dengan nomor undian 9. Peserta dengan nomor undian 9 dari sektor pelayanan 5. Peserta dengan nomor undian 9 akan membawakan lagu Wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa, dengan nada dasar Do sama dengan E, nada dasar Do sama dengan E, dan lagu pilihan Lilin-Lilin Perdamaian, aransemen Insinyur Tohan Sitompul, dengan nada dasar Do sama dengan C, nada dasar Do sama dengan C. Kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 9. Kita panggil dengan meriah konduktor dari peserta dengan nomor undian 9, Bu Delano Parinusa.
Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk sektor pelayanan 5 dengan nomor undian 9. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita panggilkan peserta berikutnya dengan nomor undian 10. Peserta dengan nomor undian 10 dari sektor pelayanan 9. Peserta dengan nomor undian 10 akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E. Dengan lagu pilihan Doa Bapa Kami, ciptaan Bonar Gultom dengan nada dasar Do sama dengan C. Nada dasar Do sama dengan C. Kita panggilkan dengan meriah peserta dengan nomor undian 10. Peserta dengan nomor undian 10, kita panggilkan bersama konduktor peserta dengan nomor undian 10, Nona Desti Sairtian.
Kita berikan tepuk tangan untuk nomor undian 10. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kami ingatkan untuk tetap tenang pada saat peserta sedang membawakan lagu pujian. Kami ingatkan untuk tetap tenang pada saat peserta sedang membawakan lagu pujiannya. Kita panggilkan bersama peserta dengan nomor undian 11 dari sektor pelayanan 11. Peserta nomor undian 11 akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Picanosa, dan dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E. Dengan lagu pilihan Permohonan. Nada dasar Do sama dengan D. Dengan nada dasar Do sama dengan D. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 11. Kita sambut dengan meriah konduktor dari peserta dengan nomor undian 11, Ibu Ona Saetapi.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 11. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan ke peserta dengan nomor undian 12. Peserta dengan nomor undian 12 dari sektor pelayanan 8. Peserta dengan nomor undian 12 akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Pikanusa dengan nada dasar Do sama dengan D, nada dasar Do sama dengan D, dan lagu pilihan Istana Cinta, ciptaan Pututut Pudiantaro dengan nada dasar Do sama dengan Bes, nada dasar Do sama dengan Bes. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 12. Kita panggilkan bersama konduktor dari peserta dengan nomor undian 12, Penatua Angel Sabteno.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta dengan nomor undian 12. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita panggilkan peserta terakhir. Sebelum kita panggilkan peserta terakhir, ada informasi untuk Bapak Ibu semua, jangan pulang dulu, karena setelah ini akan ada kajian dan pengumuman hasil lomba Taman HUT yang telah dinilai semalam dan tadi pagi. Sekali lagi, setelah ini akan ada kajian dan pengumuman hasil lomba Taman HUT yang telah dilakukan pada tadi malam dan tadi pagi. Kita panggilkan peserta dengan nomor undian 13 dari sektor pelayanan 12. Akan membawakan lagu wajib Mars Gereja Protestan Maluku, ciptaan Brantley E. Picanosa dengan nada dasar Do sama dengan D, dan lagu pilihan Doa Bapa Kami, ciptaan Bonar Gultom dengan nada dasar Do sama dengan C, dengan konduktor Penatua Joyce Umhersuni. Kita panggilkan peserta dengan nomor undian 13. Panggilan kedua bagi peserta dengan nomor undian 13. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor undian 13. Karena sudah 3 kali panggilan, dengan demikian peserta dengan nomor undian 13 dinyatakan gugur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk ke-13 peserta yang boleh berpartisipasi di malam hari ini, bersama dengan ketiga dewan juri yang akan melakukan penghitungan nilai untuk perolehan juara. Untuk ketiga dewan juri disilakan mengambil tempat di lantai 3 ruang rapat untuk melakukan penilaian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama kajian dan pengumuman hasil lomba Taman HUT dalam rangka Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022. Yang akan membawakan kajian serta memberikan pengumuman hasil lomba Taman HUT saat ini ialah juri kita, Profesor Dr. Insinyur A.M. Sausilawane MS. Kepada Ibu disilakan. Baik, Shalom. Malam ini, malam yang penuh dengan kebahagiaan, tetapi juga beta percaya ini banyak sekali jantung yang berdegup, tuk tak, atau kayak orang main TikTok. Tapi luar biasa ya, saya akan mengumumkan pemenang dari lomba taman yang tadi malam saya nilai. Mendahulunya itu saya perlu jelaskan sedikit, karena pasti tadi malam kayaknya ibu juri sakit. Bukan, masuk angin. Nah, itu gara-gara makan rujak dan es kelapa muda tanpa makan nasi. Begitu, tapi kembali sehat. Baik, ini saya diminta oleh panitia untuk mengkajinya satu persatu supaya juri yang tadi ada waktu
Mudah-mudahan ibu, bapak, dan adik-adik semua serta orang basudara yang sangat diberkati Tuhan Yesus tidak bosan ketika beta akan memberikan kajian-kajian tentang taman. Tadi malam beta sangat berbahagia. Mengapa? Beta sendiri juga cukup pusing secara mental. Ini mau kasih siapa juara Sutambale begitu sampai di sektor terakhir habis menilai, pusing fisik lagi. Jadi bayangkan dua hal terjadi dalam waktu yang sama. Tapi beta percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu tetap luar biasa. Mengapa? Ketika selesai menilai dan angin jahatnya keluar, beta naik motor dan beta suka tertawa-tawa dengan teman-teman yang mengantar. Sampai di rumah langsung buka laptop dan isi nilai, karena nanti bisa hilang. Jadi beta langsung isi nilai. Lalu beta bicara dengan panitia, besok jangan lupa ya, beta mau ke sana siang. Oh, ibu saya boleh pilih, karena pikir sektor 13 yang tadi malam juga beta naik, karena katanya nanti panas tikam. Beta bilang, oh itu biasa, ya sudah kalau gitu terserah. Akhirnya dikirim foto, karena beta juga sudah wawancara dengan semua peserta. Baik, jadi ada 12 sektor yang ikut lomba. Dari 12 sektor ini beta diarahkan panitia untuk hanya memilih 6 pemenang. Jadi ada mulai dari juara harapan 3, juara harapan 2, juara harapan 3, juara ketiga, juara kedua, dan juara ke-1. Sampai di rumah beta membuka catatan-catatan beta, dan karena ada beta juga foto, beta melihat, beta bilang panitia nih rada-rada gila gitu, semuanya bagus. Dan terus terang beta nih biasa menilai di tingkat nasional. Beta juga bingung tadi malam kajian apa yang beta harus buat ya. Oleh karena itu beta mencoba memasang kriteria dari 12 peserta, dan beta pasang itu ada kategori. Secara kajian ilmiah nanti beta berikan supaya semua peserta puas. Beta tidak mau ada dusta di antara kita. Jadi beta pasang itu, yang pertama itu kategori natural atau alamiah. Kemudian kategori yang kedua adalah literasi. Literasi, pembelajaran. Kategori yang ketiga beta pasang itu tematik. Tematik Kalesang kan, yang sementara diviralkan oleh Jemaat Ebenezer. Dan kategori yang keempat adalah kontemporer. Nanti beta jelaskan satu-satu, alamiah itu apa, literasi itu apa, tematik itu apa, kontemporer itu apa. Baik, beta mencoba mulai dari natural. Natural yang beta lihat dari teman-teman punya taman itu adalah beta melihat dititik beratkan pada alam. Jadi tidak terlalu banyak bermain warna cat. Kemudian beta melihat juga bebatuan-bebatuan yang dipasang. Di situ beta mencoba menggali informasi dari masing-masing peserta lewat ketua Kalesang. Jadi semacam dialog kecil yang sebenarnya mereka juga kaget, loh
ibu kok tanya begini? Misalnya contoh, Bapak, apa maksud Bapak membuat taman ini? Ada informasi apa yang Bapak mau sampaikan? Kalau sing siap kan pasti kalang kabut, padahal tamannya keren gitu ya. Terus kemudian beta juga melihat view daripada natural itu, alamnya itu. Apakah betul sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar wilayah tempat tinggal? Karena keton tahu di Skip ini kan rumahnya cantik-cantik, cakep-cakep. Itu menurut beta. Tetapi sayangnya jalan masuknya itu mohon maaf ya sempit. Maksudnya keton naik motor juga setengah mati. Itu apakah masih ada nilai naturalnya? Itu yang pertama ya, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini pengasuh jadi selalu mesti adik ke muka. Nah, kemudian beta tidak melihat terlalu permainan warna di situ. Beta mencoba menggali ada 3 kriteria, yaitu kriteria yang pertama itu informasi dari taman itu sendiri. Ada pesan apa yang mau disampaikan? Kemudian yang kedua beta melihat estetika, keindahan, artistiknya, cantiknya, kombinasinya itu berlaku untuk semua kategori. Dan yang berikut adalah filosofinya, filsafat dari taman itu dibuat. Ibu dan Bapak, kita semua tahu misalnya Ebenezer ini filsafatnya yang beta tangkap tadi malam adalah bentukan pelayanan umat yang dilepaskan oleh jemaat induk, yaitu jemaat Betania. Karena merasa pelayanan umat sudah tidak dapat lagi dilayani oleh Betania. Oleh karena itu ekspansinya harus dilakukan, sehingga muncullah jemaat yang bagus ini, yaitu jemaat Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu kajian filosofi. Beta saya bisa terlalu panjang nanti tidak bisa mendalam, karena itu culture-nya atau orang yang punya Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Tapi filsafat yang beta lihat tadi malam itu, pelayanan harus diekspansi. Tidak bisa lagi jemaat Betania melayani sekian ribu orang. Itu filsafatnya. Kategori yang kedua yaitu literasi. Literasi adalah pembelajaran, perubahan mindset yang ditampilkan oleh taman itu. Ada informasi-informasi. Satu contoh misalnya, ini akan ada dari dulu ibu, bukan karena mau lomba lalu ketum bikin. Berarti kan sudah ada kesadaran, ada literasi, ada pembelajaran. Ibu dulu ini tanpa sampah, katong roba akan jadi taman supaya sejuk. Itu literasi. Paham ya adik-adik ya? Kemudian beta lihat juga ada tempat bersosialisasi di literasi itu. Ada anak-anak, ada orang tua bersosialisasi santai, duduk dan lain sebagainya. Jadi fokusnya dapat itu, ditangkap itu fokus. Perubahan sikap diharapkan oleh pembelajaran sebuah taman. Itu literasi. Paham ya adik-adik ya? Bapak orang tua semua, saya tidak mengajari, no, saya hanya memberikan kajian. Yang berikut adalah tematik. Tematik semua taman punya, yaitu kalesang. Mulai dari kalesang lingkungan, kalesang pendidikan, kalesang kesehatan, dan segala macam. Semua punya tema itu. Tetapi tentunya ada ciri-ciri tertentu yang beta tangkap dari 13 sektor yang beta naik. Pasti ada yang menonjol. Nah itu yang beta angkat menjadi
juara dalam kategori tematik. Memang sekarang ketong harus kalesang, ketong pun negeri, ketong pun gereja, ketong pun lingkungan. Kalau ketong sing kalesang lah kira-kira siapa lagi yang mesti kalesang akan. Tadi malam beta berjalan menyusuri sungai dan beta paling suka betul sungai-sungai su bersih. Iya ibu, ada program hari sekian ketong harus bikin bersih, betul. Karena ketong kalau tidak menjaga lingkungan, ini kan hanya kita pinjam dari generasi kita, bukan hak milik kita yang kita semena-menakan. Dan kalau lingkungan itu sehat, lingkungan itu bersih, interaksi antar manusia juga akan menjadi lebih ramah. Karena hasil-hasil penelitian menunjukkan kalau lingkungan itu kotor, maka gas-gas emisi itu banyak, akan membuat kita merasa tidak nyaman, pernafasan gak enak, lalu tak salah orang marah-marah, terjadi pergesekan hanya karena lingkungan. Ada gas emisi di situ, motor lah, sampah lah, buang kotoran sembarangan lah. Makanya cocok sekali untuk tematik kalesang, basaleng. Nah itu beta suka karena bahasa-bahasa Melayu Ambon itu diangkat kembali. Jadi itu mengenai masalah kalesang. Jadi ada kalesang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan gereja. Kemudian ada yang menarik di sini, di tema-tema ini. Gereja bukan sekedar angka. Itu luar biasa, itu visi banget, itu misi ke depan daripada gereja ini. Jadi kita bukan mengejar kuantitas saja, tapi di balik kuantitas itu sebenarnya yang ingin dimunculkan itu adalah kualitas. Jadi antara kuantitas dan kualitas itu harus seimbang. Artinya jumlah orang boleh banyak, tapi kualitas daripada sumber daya manusia, sumber daya gereja itu juga harus setara dengan jumlah gereja itu sendiri. Jadi kesetaraan, kemitraan, warga gereja senior, warga gereja profesi, kemudian ini bagian PTPU pun semua. Lalu nanti PPK punya, PPK punya, semua masuk di dalam kajian-kajian tema itu. Gereja bukan angka, bukan cuma sebatas angka. Amazing, great menurut beta ya, luar biasa. Itu kan visi yang kedepannya harus ketong orang Protestan, gereja GPM itu sudah harus menangkap itu. Ada lagi sesuatu yang menarik beta lihat ketika anak-anak kecil berada pada rumah-rumah belajar. Beta ajak ngomong Inggris dan ternyata banyak loh yang bisa ngomong, walaupun masih ya sebab beta juga tahu batas umur, makanya beta tanya, Nona kelas berapa? Oh kelas 4 ya udah. Beta tanya sebatas misalnya, what is your name? Where do you live? Itu mereka udah bisa jawab. How old you? Banyaklah beberapa dari mereka yang secara eksplisit bisa menjawab. Dan ini catatan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, khusus guru sekolah minggu. Itu harus terus diasah. Jangan sampai ketong kalah dengan ketong mbak saudara di sebelah, yang sekarang mereka itu ekspansinya luar biasa. Jangan suruh kami berangkat kalau tidak Tuhan menyertai kami. Itu Musa bilang per Tuhan toh ketika di padang gurun. Jadi berarti penyertaan Tuhan itu selalu ada. Cuma persoalannya ketong harus belajar, harus bekerja. Ora et labora, ora et studia. Artinya berdoa dan bekerja, berdoa dan belajar. Dan beta suka keberanian dari anak-anak kecil ini sungguh luar biasa. Jadi tadi malam beta terpesona juga, wah mereka sudah pintar untuk
bisa berkomunikasi walaupun cuman pendek, tapi kan nyali suada tuh. Ini persoalan nyali ini. Beta orang baru dan mereka dengan mata yang berbinar-binar bisa menjawab. Itu sesuatu yang wow begitu. Nah, kemudian yang berikut yang beta lihat itu keberanian dari anak-anak dan kreativitas dari taman-taman itu luar biasa. Banyak sekali menggunakan bahan-bahan daur ulang. Itu kan juga merupakan menjaga lingkungan, kan nggak botol plastik dibuang, galon yang udah pecah dibuang, plastik dan segala macam. Itu kita sudah masuk di tematik. Tematik ini paling susah nilainya Pak, luar biasa mereka. Nah, yang terakhir sekarang adalah kontemporer. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu tanya, ini kontemporer nih binatang dari mana? Pasti banyak juga yang tahu ya. Jadi kontemporer adalah perkembangan seni yang terpengaruh dampak modernisasi dan berkembang di barat sebagai produk seni yang terjadi atau berlangsung tidak memiliki aturan konvensional. Jadi suka-sukanya mereka. Dan beta melihat tadi malam ada yang kontemporer tapi tidak meninggalkan tema. Ini berarti kan kreatifnya tinggi, dia tidak konvensional, dia tidak mengikuti aturan yang orang bilang, hi taman tuh kan harus akan di tempat terbuka, akan simbolnya begini, dia saya mau tahu. Dan itu kontemporer. Yang penting temanya dia dapat. Yang penting informasinya dia bisa sampaikan. Yang penting filosofinya dia dapat. Itu kontemporer. Itu beta punya beberapa kajian yang beta mencoba merangkum dari 12 peserta atau sektor yang 12 itu. Cukup banyak dan beta merasa senang. Beta bisa naik sampai di sektor 13 dan melihat ke arah rumah mereka. Beta, domla ibu per rumah mana? Beta kan sabar. Beta lihat dulu, oh itu Kamari Manisia, itu sudah. Di belakangnya itu ada gereja Maranatha, itu sudah. Jadi beta bisa lihat beta rumah. Itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh gereja manapun di kota Ambon, yang ketong bisa naik tinggi lah ketong lur ketong per rumah. Itu nilai tambah buat Ebenezer. Iya. Ini hati sudah pukul kapa. Ini ibu stop bicara panjang karena ketong mau dengar pemenang. Paham. Sabar. Iya. Beta baca ya. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Taman Hari Ulang Tahun Kalesang Ebenezer Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022. Nomor 01 KPTS DG garis miring UNJL garis miring GJEB garis miring 10 tahun 2022 tentang hasil lomba Taman HUT Kalesang Ebenezer. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan firman Allah serta kasih dan penyertaan Yesus Kristus kepada gereja, Dewan Juri Lomba Taman HUT Kalesang Ebenezer menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan hasil lomba Taman HUT Kalesang Ebenezer. Untuk kategori natural atau yang alamiah, tidak banyak main chat, tidak banyak main pernak-pernik, tapi ketika ditanya informasinya sampai, nah, ya nyampe gitu kata orang Jakarta. Pemenang ketiga dengan nilai
2.780 jatuh pada sektor 1. Natural, semuanya hijau. Hanya ada satu tulisan sektor 1. Sangat natural tapi sampai. Pemenang kedua dengan nilai 2.860 jatuh pada sektor 3. Sebentar. Harapan beta tadi begitu misalnya beta sebutkan sektornya tuh tampilannya muncul, jadi semua ingat gitu. Ini panitianya nggak siap. Supaya orang bisa lihat tuh, kan nggak ingat. Oke, nanti sesudah ini barangkali ya. Sekarang juara pertama untuk kategori natural atau alamiah dengan nilai 2.890 jatuh pada sektor 13. Berikutnya kategori literasi. Juara ketiga dengan nilai 2.800 jatuh pada sektor 11. Juara kedua dengan nilai 2.850 jatuh pada sektor 12. Sedangkan untuk literasi juara pertama jatuh pada sektor 9 dengan nilai 2.900. Untuk kategori tematik. Untuk kategori tematik untuk juara ketiga jatuh pada sektor 2 dengan nilai 2.800. Untuk juara kedua dengan nilai 2.850 jatuh pada sektor 4. Untuk juara satunya atau juara pertamanya dengan nilai 2.875 jatuh pada sektor 6. Itu tadi tematik ya. Sekarang kontemporer. Jadi semua sudah tahu tadi kan beta suka kasih kriteria kontemporer itu apa ya. Untuk
kategori kontemporer untuk juara ketiga dengan nilai 2.845 jatuh pada sektor 8. Juara keduanya dengan nilai 2.855 jatuh pada sektor 10. Untuk juara satu dari kategori kontemporer ini jatuh pada sektor 5. Dengan nilai 2.865. Ditetapkan di skip pada tanggal 5 November 2022. Dewan Juri Lomba Taman Hari Ulang Tahun Kalesang Ebenezer Gereja yang ke-36 tahun 2022. Beta sendiri yang jadi juri dibantu oleh 2 juri dari umum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dewan Juri kita yang sudah boleh menyampaikan kajian dan hasil lomba yang sangat luar biasa untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada satu lagi pengumuman lomba untuk video inspiratif. Satu lagi pengumuman lomba untuk video inspiratif. Untuk penyampaian hasil lomba ini akan disampaikan oleh juri kita, Bu. Ya. Pengumuman hasil lomba video inspiratif ini akan disampaikan oleh Bapak Embong Salam Pesi. Begitu kepada Bapak disilakan. Semuanya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi juri kita. Selamat malam, Bapak Saudara semua. Ya, dari 13 sektor kelihatannya hanya 7 yang ikut lomba ya. Dari kualitas videonya rata-rata yang saya lihat semuanya bagus-bagus ya. Jadi yang dinilai itu ada beberapa aspek. Yang pertama sesuai dengan temanya yang disampaikan oleh panitia. Kemudian ide atau gagasan yang bisa menginspirasi. Lalu yang berikut itu soal teknik pengambilan videonya. Kemudian yang terakhir teknik audio. Ini termasuk dubbing untuk suaranya, kemudian musik atau audio tambahan. Nah, dari ketujuh video yang ada, itu kelihatannya ada sebagian besar yang masih perlu memperkuat di aspek soal teknik audio ini ya, karena kadangkala musiknya lebih kencang daripada suara orang yang berbicara, atau kadangkala di bagian tertentu suaranya hilang gitu. Nah, untuk teknik pengambilan videonya itu rata-rata kualitasnya sudah bagus, sudah oke. Lalu ada soal ide, ini ada tema yang kebetulan sama dengan ketika saya menjadi lomba untuk klasis kota ya, ada ide yang sama tapi
saya berharap sebenarnya itu dibikin agak berbeda. Sayangnya video yang dibikin itu meniru persis apa yang diikutkan oleh salah satu peserta di Klasis Kota dan menjuarai lomba di tingkat kota ya. Jadi sebenarnya hal seperti itu lumrah saja terjadi. Memang tempatnya berbeda, tapi mestinya dalam pembuatan sekuennya juga berbeda. Banyak contoh misalnya banyak liputan tentang Pantai Natsepa. Tapi setiap liputannya pasti angle-nya berbeda, yang diangkat itu berbeda. Tapi khusus untuk satu peserta ini dia mengikuti persis apa yang peserta yang diikutkan di lomba di Klasis Kota itu dan sempat juara. Jadi ini sebaiknya ke depan dihindari, jangan sampai terkesan plagiat gitu ya. Nah, dari beberapa catatan itu saya bacakan saja ke-7 terbaik ini. Yang pertama dengan jumlah nilai 240, terbaik ke-7 itu didapatkan oleh sektor 4. Kemudian dengan jumlah nilai 250 itu terbaik ke-6 didapatkan oleh sektor 1. Selanjutnya terbaik ke-5 dengan jumlah nilai 270 didapatkan oleh sektor 11. Lalu dengan jumlah nilai 280 terbaik ke-4 didapatkan sektor 13. Lalu jumlah nilai 290 terbaik ke-3 diperoleh sektor 8. Yang berikut jumlah nilai 320 terbaik kedua diperoleh sektor 6. Dan yang terbaik pertama dengan jumlah nilai 360 diperoleh sektor 5. Ya, selamat untuk semua pemenang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi juri video kreatif kita. Saat yang ditunggu-tunggu kini akan tiba. Kita akan sama-sama mendengarkan hasil dari lomba Small Choir. Untuk itu, kepada semua peserta yang masih ada di luar, untuk mengambil tempat di dalam gedung gereja, peserta Small Choir yang masih berada di luar gedung gereja diharapkan untuk masuk dan mengambil tempat di dalam gedung gereja. Iya, kita akan sama-sama mendengarkan hasil penilaian dari ketiga dewan juri yang sangat luar biasa ini untuk lomba Small Choir. Sama-sama kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga dewan juri kita. Kepada perwakilan juri yang akan menyampaikan hasil lomba, disilakan. Selamat malam, Mbak Saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan bagi kami bertiga. Sebelum kami menyampaikan hasilnya, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh kami bertiga. Dan kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Erik Alphonse.
Selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom. Terima kasih Bapak Egi. Ada beberapa hal yang beta mau bilang for Bapak Ibu yang tadi sudah menyanyi. Semua menyanyi bagus. Cuma ada beberapa hal yang baru diperhatikan. Yang pertama itu kepada yang pimpin paduan suara itu atau disebut dirigen, untuk lagu Mars itu kalau boleh Q-nya atau aba-abanya itu dipandu baik-baik supaya yang nyanyi itu seng kaget. Misalnya tadi ada beberapa peserta yang baru tiun nada nih, bukan baru wah langsung begitu. Kasih kesempatan supaya dong bisa dengar nada baik, baru bisa menyanyi dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua menyanyi bagus, cuma harus sesuai dengan not yang tertulis. Kalau memang itu 1/8, la bikin 1/8. Kalau 1/16 bikin 1/16. Pam papam pam papam pam papam. Jangan sampai 1/16 dia jadi 1/8 begitu. Itu harus diperhatikan. Lalu yang ketiga itu kalau sudah start dengan nada E, do sama dengan E, itu habisnya mesti di E. Jangan sampai pas habis begini dia sunai di F atau di Fis. Tadi ada beberapa peserta yang beta coba ikuti dari awal, start memang nada E, tapi endingnya itu susing di nada E. Dia sunai ke nada F. Padahal dari awal MC bilang bahwa peserta tersebut harus menyanyikan dengan nada dasar do sama dengan E. Jadi mesti start E, selesainya juga E. Jangan sampai start E, terakhirnya su. Kecuali ada modulasi. Tapi kalau sedang ada modulasi, Bapak Ibu dong harus sesuai dengan partitur yang ditulis. Mungkin itu saja sebagai masukan untuk Bapak-bapak pelatih dan teman-teman yang sebagai konduktor. Terima kasih, selamat malam. Baik Bapak Ibu, beberapa hal yang ingin beta sampaikan. Yang pertama, terima kasih su menyanyi lagu Mars GPM. Beta berharap nyanyian yang beta tulis itu bisa dijemaatkan dengan baik. Nah, untuk lagu Mars GPM, hati-hati di nada yang tertulis itu sol sol mi mi, ya. Tapi seluruh paduan suara di sini menyanyikan sol sol fa mi. Sol sol mi mi re do, bukan sol sol fa mi. Ya. Kecuali nanti kalau ada sidang sinode lalu misalnya diminta dirubah, ya kita ubah. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu harap diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu tolong juga nanti bisa memperindah lagi nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan. Ya, sehingga tidak terlihat agak tegang gitu ya. Nyanyian-nyanyiannya sangat bagus, tinggal bagaimana itu dieksekusi sehingga jiwa dari nyanyian itu bisa kita rasakan dengan baik, pesannya bisa sampai dan karena diekspresikan dengan baik. Kemudian hati-hati juga untuk mengatur keseimbangan suara antara sopran, alto, tenor dan bass. Nah, di sini juga diperlukan kejelian dari pelatih atau juga konduktornya atau dirigennya untuk nanti menata posisi paduan suaranya, anggotanya. Kalau misal bassnya agak lemah, ya posisinya bisa saja ditaruh di bagian depan.
Toh? Jadi pandai-pandailah untuk melihat ya, oh kita punya suara yang bass mungkin agak lemah powernya. Ya bisa saja dipindahkan. Itu persoalan untuk melihat balance. Kemudian juga harap juga untuk konduktor bisa memperdengarkan ya nada dengan baik supaya paduan suara juga bisa mendengar dan bisa melakukan attack secara baik dan juga bersamaan. Ya kami menyadari bahwa memang ketika menjuri paduan suara di berbagai tempat, Bapak Ibu mohon maaf, beta harus jujur mengatakan kotoran di Maluku saja yang masih kurang tertib. Karena memang ketong sporter. Kalau disebut sporter, bagaimana toh? Jadi memang kotoran masih kurang tertib di situ. Tadi ada beberapa paduan suara akhirnya juga yang jadi korban. Karena kotoran terlalu bikin support padong lah itu. Jadi mungkin ini bisa juga diperhatikan. Kemudian hal yang berikut juga Bapak Ibu, untuk juga bisa memperhatikan temponya dengan baik juga. Ya, adagio itu bagaimana, ya, andante. Nah, bagaimana itu dieksekusi juga. Kemudian ada bagian-bagian yang juga tertulis fermata, ada juga yang harus crescendo, decrescendo. Nah, ini juga perlu diperhatikan dengan baik supaya bisa terekspresi. Lalu yang paling terakhir Bapak Ibu, dan kebanyak-banyak, saya kasih kesempatan dan kepercayaan untuk kami menjuri. Kami bertiga menjuri bukan hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang kami miliki. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Shalom. Sebelum beta membacakan surat keputusan Dewan Juri, beta melengkapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Egi dan Pak Erik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti yang telah dikatakan bahwa semua menyanyi bagus. Namun ada beberapa hal juga, yaitu soal pertama itu bagi beta soal intonasi, soal pitch. Fatal itu yang terjadi di sini adalah kalau membunyikan nada tinggi itu rata-rata seng sampai. Redo yang tadi itu. Yang berikut, ini masukan saja. Akhir-akhir kata itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jangan langsung tutup mulu. Ya, jangan langsung tutup mulu. Kalau Bapak Ibu dan saudara semua langsung tutup mulu, maka akan ditambahkan di belakang itu jadinya up atau up. Ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya, itu saja dari beta Bapak Ibu. Jangan ketemu bicara panjang lebar lagi, sebab tadi seujang. Beta membacakan surat keputusan Bapak Ibu. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon Jemaat Ebenezer. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Small Choir GBR 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022 nomor 1 garis miring KPTS garis datar DJ garis miring LSC garing G.JB garing 11 garing 2022 tentang hasil lomba small choir dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan firman Allah serta kasih dan penyertaan Yesus Kristus Kepala Gereja
Dewan Juri Lomba Small Choir menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan hasil lomba Small Choir. Pertama, pemenang lomba Small Choir sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada semua peserta yang telah menampilkan penampilan terbaik pada lomba saat ini. Ketiga, keputusan Dewan Juri dinyatakan sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di skip pada tanggal 5 November 2022. Dewan Juri Lomba Small Choir GBR 36 tahun Ebenezer 2022. 1. Dr. Brandly E. Pikanusa MTHLM selaku Ketua merangkap anggota. 2. Novanti Salamena MSN selaku anggota. 3. Erik K. Alphonse SSN selaku anggota. Lampiran surat keputusan Dewan Juri Lomba Small Choir GBR 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022. Beta baca dari terbaik 6, Bapak Ibu. Juara terbaik 6 dengan jumlah nilai 196 jatuh pada nomor undian 10 dari sektor pelayanan 9. Terbaik 5 dengan jumlah nilai 202 jatuh pada nomor undian 8 dari sektor pelayanan 1. Terbaik 4 dengan jumlah nilai 210 jatuh pada nomor undian 7 sektor pelayanan 3. Terbaik 3 dengan jumlah nilai 230 jatuh pada nomor undian 9 sektor pelayanan 5. Terbaik 2 dengan jumlah nilai 234 jatuh pada nomor undian 4 sektor pelayanan 7. Dan terbaik 1 dengan jumlah nilai 240 jatuh pada nomor undian 3 dari sektor pelayanan 6. Dewan Juri Lomba Small Choir KPM Salamena Erik Alphonse. Sekian dan terima kasih. Iya, baik Bapak Ibu semua yang sudah boleh selesai mendengar hasil, kita akan menutup seluruh rangkaian ini dengan doa. Jadi yang masih berjalan-jalan di dalam gereja, harap tahan sebentar dan kita akan ada dalam doa bersama. Bagi yang masih ribut dan berjalan di dalam gedung gereja, harap tahan sebentar dan kita akan ada dalam doa bersama. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masih ribut dan berjalan di dalam gedung gereja, harap tahan sebentar dan kita akan ada dalam doa bersama. Doa di malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Beni Makasale. Untuk itu kepada Bapak diserahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua, kita boleh mendengarkan hasil yang telah disampaikan dan kita berbangga bahwa ada sesuatu yang kita dapatkan dari seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa bersama dan beta minta sebelum berdoa, anak-anak, orang tua yang turun dari tangga kalau bisa stop dulu sebab ketong mau berdoa. Sekali lagi,
anak-anak orang tatua yang turun dari tangga belakang, harap diam sebentar. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami. Engkau boleh menuntun kami dalam seluruh proses kegiatan nyongsong HUT ulang tahun Ebenezer yang ke-36, dan malam ini ditutup secara bersama dalam kegiatan Small Choir. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam seluruh kegiatan ini. Apapun yang kami dapatkan, itu yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Malam ini kami akan pulang dan mengistirahatkan tubuh-tubuh kami untuk ada dalam kegiatan pelayanan minggu di hari esok. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami, jaga dan lindungi kami, dan biarlah seluruh kehidupan kami tetap dalam kuasa-Mu. Bapak Ibu juri yang sudah bersedia membantu kami dalam seluruh proses ini, kami doakan mereka, Tuhan pun tetap menyertai, menjaga dan memelihara hidup mereka, bahkan memberkati dan menyelamatkan kehidupan pribadi pun keluarga mereka. Lalu Tuhan, ini doa kami, ampuni kami punya banyak salah dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami di sorga. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta semua yang sudah boleh mendukung seluruh kegiatan Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer. Ada informasi untuk Bapak Ines Matatula, Bapak Penatua Ines Matatula, untuk mohon ke konsistori sebentar. Bapak Penatua Ines Matatula mohon ke konsistori sebentar. Untuk rekan-rekan tim Peldah, jangan ada yang pulang, semua masih stay di gereja. Informasi untuk